Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Mari sebelum kita beraktivitas, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan kita dapat petunjuk daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin di dalam kebenaran firman, karena firman-Lah yang akan menghidupkan kami. Di dalam satu nama, Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Hakim-Hakim 6, ayat yang pertama hingga ke-10, tetapi saya membacakan ayat yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil dan dia terkejut, terpesona melihat satu pemandangan yang pertama kali di dalam hidupnya, yaitu dia melihat mamanya menyalakan lilin. Pas waktu korek api dia terus nyala, begitu ya. Ada api, lalu dia bergerak-gerak. Wah, itu menimbulkan rasa keinginan tahu dia. Lalu dia menghampiri lilin tersebut. Dia tidak tahu bahwa itu berbahaya bagi dia. Maka ibunya bilang, "Nak, kamu jangan dekat-dekat situ ya. Nanti kamu akan kepanasan. Lalu bukan hanya kepanasan, nanti kamu terbakar dan itu sangat sakit." Anak tersebut belum mengerti, belum punya pengalaman. Maka pada waktu mamanya pergi, lalu dia memegang api di lilin tersebut. Lalu seketika itu juga dia terkejut, kaget. Lalu dia menangis dan tangannya luka, terbakar. Sejak itulah dia punya satu pengalaman mengingat dia. Maka dia tidak mau lagi. Dia kapok, dia jerah, dan dia tidak mau mengulanginya lagi. Tetapi yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bangsa Israel mengalami, dan mereka betul-betul mengalami kesakitan luar biasa, dijajah, ditindas, dianiaya. Tetapi setelah mereka bebas, mereka berbuat dosa lagi. Ini pengecualian artinya nih. Mereka tidak pernah insaf. Bahkan mereka berulang lagi melakukan hal yang salah. Tetapi yang paling penting di dalam kehidupan mereka adalah mereka lupa akan perjanjian dengan Allah. Seperti anak yang tadi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan dia tidak mau lakukan lagi. Tetapi bangsa Israel mengulanginya lagi, sehingga terjadi lagi penindasan oleh bangsa Midian. Karena apa? Ditulis, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, pada waktu mereka mengalami kesusahan, kesulitan, lalu mereka sadar, lalu mereka ingat akan janji kepada Tuhan, lalu mereka berseru dan memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang panjang sabar, Dia mau mendengar anak yang bertobat, lalu Dia mengutus seorang hakim, dan saat ini hakimnya adalah Gideon. Gideon mengingatkan, kamu sudah melanggar perjanjian, kamu sudah melupakan akan janjimu terhadap Tuhan. Ayo berbalik lagi. Oh Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap hati saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa kita juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Masakan kita mau berbuat dosa lagi? Dan kita jatuh lagi dan jatuh lagi
jatuh lagi melupakan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan kita adalah Allah yang setia. Bahkan mengutus anaknya Yesus Kristus. Dia mau mati bagi kita. Masakan saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak mau membalas cinta kasih Tuhan. Seberapa besar cintamu kepada Tuhan? Sebegitu besarnya saya dan Bapak Ibu akan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah membaca, dan biarlah bacaan firman Tuhan ini diam di dalam hati kami, diam di dalam pikiran kami, dan ini erat melekat, dan kami akan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.